Ketika bekerja di laboratorium, sangatlah rentan terjadi kecelakaan kerja. Oleh karena itu, orang yang melakukan pekerjaan di laboratorium harus menerapkan K3LH, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan hidup. Keselamatan kerja merupakan suatu upaya keselamatan pekerja di tempat kerjanya, sehingga terhindar dari kecelakaan serta melindungi peralatan dan produksi. Kesehatan kerja yaitu upaya untuk menjaga kesehatan pekerja dan mencegah pencemaran yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan tempat kerja. Pakaian dan peralatan pelindung kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pakaian kerja, yang kedua alat pelindung diri. Pakaian pekerja ialah alat yang digunakan hanya untuk kerja, sedangkan alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi diri kita. Biasanya, untuk pakaian kerja itu terdiri dari apron atau pakaian kerja yang digunakan pada industri-industri. Untuk alat pelindung diri, yang pertama pelindung mata dan wajah, yang kedua sarung tangan, yang ketiga sepatu, yang keempat topi pengaman, yang kelima pelindung telinga, yang keenam alat pelindung mulut dan pernapasan. Tujuan menggunakan pelindung mata yaitu untuk melindungi mata dari terik matahari dan melindungi wajah dari debu, percikan bahan kimia, sinar yang menyilaukan, dan radiasi. Kacamata harus terbuat dari lensa yang tahan benturan dan frame dari logam dan plastik. Yang kedua ada sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari tumpahan atau percikan bahan kimia beracun atau memiliki konsentrasi tinggi, goresan benda tajam, dan untuk menghindari panas. Pilihlah sarung tangan yang terbuat dari karet atau tangan serta abses tahan panas. Perhatikan ukuran sarung tangan harus pas, terasa ringan, dan menutup pergelangan tangan. Yang ketiga yaitu sepatu. Sepatu digunakan untuk mencegah pekerja terpeleset karena lantai licin, melindungi kaki dari gigitan hewan atau serangga, tetesan percikan bahan kimia, atau peralatan benda jauh. Selanjutnya topi pengaman. Topi ini berfungsi untuk melindungi kepala dari kemungkinan benda-benda yang jatuh atau untuk mencegah kontaminasi pada kepala. Pastikan topi sesuai dengan ukuran lingkar kepala. Lalu ada pelindung telinga atau pelindung pendengaran yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan, biasanya menyatu dengan topi atau helm. Material utama pembuatan pelindung telinga adalah kapas, plastik, dan karet. Pastikan ukuran sesuai dengan lubang telinga. Selanjutnya ada pelindung mulut atau pernafasan, yang biasa kita sebut masker. Masker ini digunakan untuk melindungi mulut dan hidung dari bahan berbahaya berbentuk seperti gas, debu, atau asap pekat yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan hidung. Masker terbuat dari kain atau kertas. Terdapat dua jenis masker, yaitu masker sekali pakai dan dapat digunakan secara berulang. Selanjutnya, adapun jenis bahaya dan kecelakaan di laboratorium. Biasanya, kecelakaan yang biasa terjadi di laboratorium yaitu keracunan, iritasi, luka bakar, sengatan listrik, radiasi, dan kebakaran pada kulit. Nah, cara untuk mengurangi potensi timbulnya bahaya selama praktikum, yang pertama, menjaga kebersihan ruangan praktikum, seperti mencuci alat setelah digunakan dan mengeringkan lantai yang bersih. Menjauh dari peralatan yang sedang beroperasi, jika memungkinkan gunakan pengendali jarak jauh atau remote control. Yang ketiga, menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya atau bersifat toksik. Yang keempat, mereduksi penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang kelima, menggunakan monitor elektronik sebagai pengganti pengamatan agar retina mata tidak rusak. Yang keenam, mengkampanyekan program K3 dan menegakkan sanksi jika ada pihak yang sengaja melanggar tata tertib laboratorium. Yang terakhir, menjaga sirkulasi udara melalui ventilasi atau memasang exhaust fan. Nah, apa sih hubungannya K3 dengan lingkungan hidup? Pelaksanaan K3 ini diharapkan dapat mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Manfaatnya sendiri adalah melindungi lingkungan hidup, meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan, serta membuat sistem manajemen yang efektif. Sekian penjelasan materi tentang K3LH di Laboratorium Pengawasan Mutu. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.